Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membaca sebagian pertanyaan yang masuk sekarang dari saudara kita Abdullah dari Subang, Jawa Barat. Pertanyaannya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum menunda kehamilan dalam kurung KB itu haram? Dan apakah ada hal-hal tertentu yang memperbolehkan KB tersebut? Jazakumullahu khairah. Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat dibutuhkan jawabannya oleh banyak kaum muslimin. Jawabannya adalah bahwa menunda kehamilan ini pada asalnya dibolehkan, kecuali apabila tujuannya adalah tujuan yang bertentangan dengan syariat. Pada asalnya dibolehkan kecuali apabila tujuannya bertentangan dengan syariat. Ya. Atau cara tersebut cara yang sangat membahayakan dirinya. Kalau misalnya menunda kehamilan tujuannya tidak bertentangan dengan syariat dan caranya tidak mendatangkan bahaya besar bagi pelakunya, maka tidak ada masalah. Dalilnya adalah kenyataan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa dulu para sahabat biasa mengeluarkan sperma mereka di luar. Itulah yang disebut dengan azl. Dalam sebuah hadis disebutkan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azl, padahal Al-Quran turun. Ini perkataan sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan perbuatan azl ini biasa dilakukan oleh para sahabat. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azl di saat Al-Quran masih turun. Perkataan ini ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah itu tahu perbuatan kami melakukan azl. Kalau perbuatan azl itu diharamkan, tentunya ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW tentang larangan azl, karena Al-Quran masih turun. Dan tidaklah mereka melakukan azl kecuali tujuannya adalah untuk menunda kehamilan. Tujuan yang paling umum orang melakukan azl adalah ingin menunda kehamilan agar istrinya tidak hamil dulu, makanya dikeluarkan di luar. Kalau tidak ada tujuan itu, tentunya lebih enak dikeluarkan di dalam. Ya. Ini menunjukkan bahwa azl, ya, itu dibolehkan. Dan tujuan KB itu sama dengan tujuan azl, yaitu menunda kehamilan, sehingga KB ini juga bisa mengambil hukumnya azl. Asalkan tadi ya, tujuannya tidak bertentangan dengan syariat. Dan dia tidak membahayakan orang yang melakukannya. Kalau misalnya dia melakukan KB dengan obat yang sangat membahayakan dirinya, maka ini jelas tidak dibolehkan.
ya jelas tidak dibolehkan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, tidak ada obat KB kecuali ada efek sampingnya. Maka kita katakan efek samping itu efek samping yang parah atau efek samping yang biasa, yutahammal. Kalau efek sampingnya yutahammal, maksudnya biasa, ya, dan dianggap biasa oleh masyarakat, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau efek sampingnya parah, membahayakan dia, ya, maka ini yang diharamkan. Taib. Contoh tujuan yang diharamkan ketika menunda kehamilan adalah ketika seseorang khawatir rizkinya tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada anak lagi. Kalau tujuannya ini, maka menunda kehamilan menjadi diharamkan. Ya begitu pula apabila ada tujuan-tujuan lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Selama tujuannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak ada masalah. Misalnya, agar anak-anaknya bisa terawat dengan baik, ya. Karena kalau anaknya kecil-kecil semuanya, ya, dan orang tuanya sudah terlalu berat untuk memperhatikan satu persatu, maka nantinya mereka tidak terawat dengan baik. Atau misalnya memikirkan pendidikan, ya, atau ya misalnya orang tuanya ingin istirahat dulu, ya, karena sangat capek ngurusi anak kecil, ya, maka seperti ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya demikian, wallahu taala alam.